Assalamualaikum Bu Lastri. Maaf kami berdua ganggu waktunya. Kita mau ngomong soal Saeb Bu. Saeb, emangnya anak saya kenapa Bu? Ini Bu, Saeb itu selalu mengganggu ibadah kita semua. Setiap malam saat sholat tarawih, Saeb selalu bermain petasan di luar masjid. Kita semua merasa terganggu. Sholat aja ngerasa gak khusyuk. Anak saya gak mungkin seperti itu Bu. Dari rumah dia selalu berangkat tarawih sama teman-temannya. Masa iya tiba-tiba main petasan? Sumpah demi Allah, kita berdua pernah lihat. Lebih baik Bu Lastri tegur Saeb dari sekarang. Mumpung cuma kita berdua aja yang tahu. Kalau jamaah tahu, Pak Haji udah tahu, Saeb pasti kena marah. Niat kita berdua baik Bu. Kita gak mau kalau Saeb mengganggu orang yang lagi sholat. Itu dosa Bu. Saya gak percaya kalau Saeb seperti itu. Tapi saya akan tanyakan ini secara langsung kepada Saeb. Kalau dia benar-benar ngelakuin itu, baru saya tegur dia. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Kami berdua sangat berharap Saeb bisa berhenti bermain petasan. Kita berdua permisi ya Bu. Maaf ganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa iya Saeb tidak anaknya nakal sih? Dia itu selalu pergi ke masjid untuk sholat taraweh. Kok tiba-tiba jadi kepetasan gitu? Ini sih ledakannya lebih gede dari yang sebelumnya nih. Temen aku pasti bakal betah lama-lama di depan masjid. Saeb, berhenti mengganggu orang yang sedang beribadah. Ibu pikir kamu ikut sholat, ternyata kamu malah main petasan. Siniin Bu, petasan yang itu mau aku pakai nanti malam. Lagi pula siapa yang ganggu orang ibadah sih? Aku cuma senang-senang sama teman aku Bu. Tindakan kamu ini salah. Ledakan petasan ini berisik. Kalau orang lagi baca ayat suci terus kaget karena dengar ledakan petasan, pasti bacanya salah Saeb. Bu, main petasan itu asik, malahan bagus untuk senam jantung. Asik kamu bilang, itu bahaya Saeb. Kalau kena tangan kamu gimana? Kamu bisa luka. Bukan hanya itu, Allah bisa marah sama kamu. Ibu buang petasan itu. Kan aku udah bilang Bu, ini hanya permainan biasa. Ini gak akan mengganggu ibadah orang-orang. Terserah kamu. Ibu cuma gak mau kalau kamu kena marah sama orang-orang. Apalagi kena tegur Pak Haji. Kamu bisa malu Saeb. Aku gak peduli. Lagi pula aku yang main petasan. Kenapa mereka yang ribet? Dasar manusia-manusia problematik. Aku pikir kedua tetanggaku cuma bercanda, tapi ternyata semua ini benar. Aku harus apa supaya Saeb berhenti? Gila-gila. Orang yang ada di dalam masjid pasti langsung bergetar karena suara petasan tadi. Hahaha, gacor cuy. Suasana semakin malam semakin seru juga nih. Saeb, petasannya masih banyak kan? Masih banyak dong. Besok malam kita main petasan lagi. Kalian ke rumah dulu ya, bantu aku bawa petasan yang lain. Siap, chat aja di grup. HP aku selalu aktif kok. Nanti kita semua langsung OTW ke rumah kamu. Wah, ledakannya makin gede cuy. Ayo nyalain lagi. Masjid ini gak boleh sepi. Masa iya kalah sama masjid kampung sebelah sih? Yoi, kita harus lebih gacor lagi dari mereka. Berisik. Aku sama Bunda kaget kena suara petasan itu. Kalian gak takut Allah marah sama kalian? Aduh, ini anak kecil. Udah sana pergi, jangan ganggu kita. Dasar pengganggu. Kalian pasti dihukum sama Pak Haji. Gak usah digubris, kita lanjut main petasan aja. Ya beginilah kita. Ingin sholat tarawih khusyuk aja susah. Selalu ada suara ledakan petasan yang menggelegar. Kami semua gak ada yang tahu siapa pelaku di balik suara itu. Summa latarahunnaha ainal yakin. Summa latus aluna tarohunna jahim. Alhamdulillah. Astagfirullah, kenapa bacaan saya jadi ngaco? Pak Bu, maaf, saya kaget sama suara petasan tadi. Sholat tarawih terlihat kacau. Semua orang tidak khusyuk. Mereka terkejut karena suara petasan. Begitupun dengan Pak Haji yang salah membaca ayat suci Al-Quran. Aku hanya ingin sholat tarawih dengan tenang. Kenapa selalu gak bisa? Siapa mereka? Kenapa setiap malam harus seperti ini? Mau kemana? Kita lanjut sholat aja. Aku harus keluar ayah. Aku harus tahu siapa pelaku kekacauan ini. Apa pelakunya ada? Mereka nggak ada di depan Pak Haji. Sepertinya mereka udah pergi. Pak Haji, kita lanjut sholat aja. Waktu semakin berjalan, jangan urusin hal lain dulu. Ini pasti ulah Saeb lagi. Dasar anak nakal. Shh,
Udah, nanti kita datang ke rumah Bu Lastri lagi. Kita berdua langsung tegur Saep. Sekarang kita harus sholat tarawih dulu. Kita harus khusyuk. Kalau mendidik anak itu yang bener dong. Masa iya anaknya bandel gitu, bikin orang-orang mengulang sholat karena suara petasan yang Saep ciptakan. Loh, kok jadi bawa-bawa soal mendidik sih? Saya udah sebaik mungkin mendidik Saep. Mungkin dia salah pergaulan. Halah, kalau Bu Lastri mendidik Saep dengan baik, dia gak akan seperti ini. Ganggu orang lagi ibadah, bikin orang gak khusyuk. Saya sudah tegur Saep, Bu, tapi dia tetap kekeh pengen main petasan. Saya bisa apa kalau Saep keras kepala? Makanya Bu, sholat tarawih supaya Saep juga gak bandel. Ini mah gak anaknya, gak ibunya, sama aja. Kenapa jadi merambat kemana-mana? Saya sholat taraweh, tapi di rumah. Bukannya saya nggak mau ikut berbaur. Saya cuma nggak bisa berdesakan aja. Saya nggak peduli. Benerin dulu itu akhlak Saep. Kita nggak nyaman, kita keganggu. Saya akan menegur Saep lagi. Kalian berdua nggak perlu takut lagi. Oke, awas aja kalau besok malam belum berubah. Siap-siap aja Saep kena tegur Pak Haji. Ibu ini apa-apaan sih? Petasan itu berguna buat aku. Besok malam aku bakal main petasan lagi. Kamu yang apa-apaan, ha? Mau bikin ibu lebih malu lagi? Ibu dicap jelek sama orang-orang karena tinggal kamu. Mereka bilang ibu gak becus urus kamu, Saep. Gak usah dengerin mereka. Itu semua hanya omong kosong, Bu. Omong kosong apa? Mereka itu berbicara dari hati. Stop ganggu orang beribadah. Kamu jangan bertingkah. Perilaku kamu itu seperti setan. Setan aja bisa insecure sama kamu, Saep. Ibu samain aku sama setan. Yang bener aja, Bu. Aku ini anak ibu. Iya, kamu setan. Bahkan sikap kamu melebihi setan, Saep. Di bulan suci ini setan dikurung oleh Allah. Tapi dengan percaya diri kamu malah gantiin peran setan. Ibu semarah ini sama aku. Padahal aku cuma seneng-seneng. Aku gak pernah ganggu siapapun, Bu. Mereka sholat dan aku main petasan. Suaranya itu, Saep, suaranya. Ledakan itu bikin mereka kehilangan konsentrasi. Sholat itu harus khusyuk karena kita menghadap Allah. Udahlah, Bu. Jangan dengerin perkataan mereka. Pak Haji gak akan tegur aku. Ibu tidur aja. Pasti ibu capek abis marah-marah sama aku. Orang-orang kenapa sih? Padahal main petasan di depan masjid itu seru. Pak Haji, aku pernah lihat kakak-kakak itu, tapi aku nggak tahu namanya. Dia galak Pak Haji. Kira-kira siapa ya? Apa mungkin anak-anak desa ini ya? Tapi saya selalu lihat mereka ikut sholat tarawih. Setiap malam sholat tarawih kita nggak pernah khusyuk Pak. Lalu aja ada suara ledakan dari luar masjid. Saya juga selalu keganggu, Bu. Semoga aja malam ini nggak ada suara ledakan apapun. Saya juga berharap seperti itu. Tapi apa mungkin? Suara petasan aja selalu ada tiap malam. Kalau malam ini terdengar lagi, saya yang akan langsung keluar. Saya akan periksa siapa yang sudah mengganggu sholat kita. Baik Pak, semoga anak-anak nakal itu bisa berhenti bermain petasan. Ibu, aku mau ikut marahin kakak-kakak itu. Dia galak sama aku. Gak usah ya, biar Pak Haji aja. Kamu masih kecil, gak boleh ikut campur urusan orang tua. Pak Haji, kami berdua pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ada aja masalah. Kira-kira anak siapa ya? Apa dia udah remaja atau masih anak kecil? Kalau malam ini ada suara petasan lagi, aku langsung cek keluar. Aku nggak akan tinggal diam. Aku harus bertindak. Suasana masjid sangat khusyuk. Banyak orang yang sedang berdoa dan beribadah. Pak Haji sang imam memimpin tarawih dengan tenang. Nino merasa damai dan ingin merasakan ketenangan dalam ibadah. Akhirnya malam ini kita semua bisa beribadah dengan tenang tanpa adanya gangguan dari suara petasan itu. Astagfirullah, baru aja ngomong dalam hati merasa bersyukur. Ternyata suara itu hanya ketenangan sesaat. Pak Haji, gimana ini? Suaranya ada lagi. Kita nggak akan bisa ibadah dengan tulus. Kita nggak bisa konsentrasi. Bener, Pak, kita nggak bisa terus seperti ini. Pak, Bu, tenang dulu ya. Kita lanjutkan aja sholat ini. Kalau iman kita kuat, insya Allah kita bisa konsentrasi. Beberapa jamaah bahkan terlihat kehilangan konsentrasi. Suara petasan itu terus berlanjut, bahkan semakin keras. Astagfirullah, kenapa suara petasannya semakin keras? Saya nggak bisa ikut sholat Pak Haji. Saya nggak bisa. Saya orangnya kagetan Pak. Beberapa warga mulai saling berbisik, mencoba mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas gangguan tersebut. Ini anak siapa sih? Masa nggak ada yang tahu? Jangan-jangan orang tuanya nggak sholat tarawih. Pak Haji, aku pengen sholat tarawih dengan tenang, khusyuk dan tanpa gangguan. Tapi kenapa harus sesulit ini? Pak, Bu, tunggu sebentar ya. Saya mau keluar dulu.
Semoga aja anak-anak nakal itu ada, supaya Pak Haji langsung tegur mereka. Pak Haji mendekati kelompok remaja. Salah satunya adalah Saeb. Saeb dengan santai sedang bermain petasan bersama teman-temannya tanpa memikirkan gangguan yang ditimbulkan. Saeb, petasan ini mengganggu orang yang sedang beribadah. Kita semua di sini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah lebih baik kita semua menjaga ketenangan di masjid, bukannya membuat kegaduhan seperti ini? Saeb, apa kamu gak malu sama teman-teman seusia kamu? Mereka ada yang sholat tarawih loh di dalam, tapi kamu malah main seperti anak kecil. Pak Haji, aku gak bermaksud mengganggu orang-orang sholat. Aku cuma pengen senang-senang aja. Kalau mau main-main jangan di sini ya. Cari tempat yang jauh dari orang yang sedang beribadah. Kamu gak akan kena tegur siapapun. Aku minta maaf Pak Haji. Aku gak akan main petasan lagi. Aku akan mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, semoga ucapan kamu itu benar-benar dilakukan dengan tulus ya. Jangan hanya berucap di hadapan saya. Kamu harus buktikan kepada Allah. Iya Pak Haji. Kalian harus ingat ya, orang yang mengganggu sholat orang lain bisa kita sebut setan, bahkan lebih jahat dari setan. Dosa kamu karena mengganggu ketaatan orang lain kepada Allah. Ikut saya, kalian harus minta maaf kepada warga desa ini. Ternyata tindakanku ini benar-benar mengganggu banyak orang. Karena kelakuan aku, ibu yang jadi sasarannya. Pak, Bu, aku minta maaf dengan semua kegaduhan yang aku lakukan. Aku merasa menyesal, aku malu. Aku harap Bapak Ibu semua bisa memaafkan kesalahan aku. Umur doang udah gede, tapi kelakuan kayak anak kecil. Bukan ikut sholat, malah main petasan. Maaf, aku emang salah. Aduh, sakit Bu. Jangan jewer telinga aku. Supaya kamu tahu rasa, kamu udah bikin ibu kamu malu. Dasar anak nakal ya kamu. Sudah Bu, saya sudah minta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Tugas kita sebagai umat Islam harus saling memaafkan kesalahan orang lain. Jangan seperti tadi ya. Atuh saya kesel Pak, dia udah remaja, seharusnya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Amit-amit deh, jauhkan hamba dari anak seperti ini ya Allah. Bu Ambar, apa aku seburuk itu di mata ibu? Aku sudah meminta maaf. Apa susahnya ibu langsung memaafkan kesalahan aku? Aku tahu kemarin aku sangat buruk, tapi aku berjanji mulai hari ini aku tidak akan mengulangi perbuatan aku. Aku gak akan main petasan lagi. Bapak Ibu sudah ya, jangan terlalu menekan Saeb seperti itu. Kita harus memaafkan kesalahan Saeb. Kita lanjutkan sholat kita ya. Kita masih punya 3 rakaat lagi. Ayo Pak, Bu, rapikan syaf kalian. Kita semua harus menjaga ketenangan dan saling menghormati. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Walaupun banyak gangguan, insya Allah ibadah kita akan diterima olehnya. Pak Haji, setelah ini nggak akan ada suara petasan lagi kan? Aku nggak mau, aku diganggu suara itu lagi. Gak akan ada lagi. Saya pasti benar-benar berubah. Saya pasti akan benar-benar bertaubat. Iya kan Saeb? Iya, aku benar-benar akan berubah. Aku nggak akan bermain-main dengan petasan lagi. Aku nggak akan mengganggu ibadah kalian lagi. Mulai hari ini, aku akan ikut sholat tarawih dengan baik dan dengan khusyuk. Alhamdulillah, kalau saya tahu kamu main petasan lagi, saya akan jewer kuping kamu lebih keras lagi. Iya Bu Ambar, saya nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya kapok Bu, saya kasihan sama ibu saya. Alhamdulillah, sebelum pulang kita berdoa sama-sama ya. Kita harus meminta ampunan. Berdoalah dengan khusyuk. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Aku ikut merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Suasana masjid kembali damai. Dan aku belajar, salah satunya aku akan lebih menghargai ibadah orang lain daripada mementingkan kesenangan yang aku inginkan. Bu, maafin aku Bu. Aku berdosa sama ibu. Kemarin aku melawan ibu. Aku udah janji sama diri aku sendiri, aku gak akan mengganggu ibadah orang lagi. Ini yang ibu tunggu. Kamu akan tegur Pak Haji ya? Iya Bu, aku ngerasa malu. Aku juga ingat sama ibu sih, soalnya ibu yang kena. Jadi aku sadar deh. Syukurlah. Kamu gak perlu seperti itu. Ibu sudah memaafkan kesalahan kamu. Makasih ya Bu, aku sayang ibu. Sama-sama Saeb, ibu juga sayang kamu. Jadi anak yang baik dan berbakti sama ibu ya. Iya Bu.